Oi, 6 tahun yang lalu saya buat lagu ini. Dan hari ini saya ingin menyanyikan lagi. Sebagai bentuk keprihatinan saya terhadap yang terjadi di Gaza akhir-akhir ini. Palestina. Palestina bukan soal agama, ini hanya soal tanah semata. Siapa yang tak ingin merdeka? Anak suci pulang dipelukan orang tuanya, wajahnya masih tersenyum. Dibawa lari orang-orang di jalanan. Gaza, 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 panggung setan paling tega. Gaza, 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 tank dilempar batu, perempuan kecil pukul serdadu, jet tempur diketapel, dan bom-bom hari-hari. Orang pamer kuasa atas nama apa saja. Intifada, dengan polosnya menasehati dunia. Cukong-cukong senjata, pesta-pesta, tarik perut, gahwa dan sisa. Di bawah purnama padang pasir yang anyir, Palestina, saudaraku di Gaza, bertanya pada bangsa-bangsa yang bego. Tak ada gunanya, percuma saja. Oh dunia, ini air mata. Sejak zaman nabi-nabi hingga kini, bagai air suci yang memancar tak henti-henti. Oh dunia, ini air mata. Sejak zaman sebelum Adam diusir, surga sebagai persembahan sejarah umat manusia yang lemah. Palestina bisa jadi soal agama, hanya karena tanah semata. Bagi yang ingin merdeka, Palestina
Ya. Ya, berduka. Tapi rasanya udah bosen ya kita berduka terus. Dan ini udah puluhan tahun, bahkan berabad. Kalau menurut keyakinan atau mitos, saya nggak paham. Tapi ini cerita lama. Gini, ya semua orang pasti merindukan damai, perdamaian. Klise memang omongan ini, tapi ini harus diomongkan. Tapi sulit mewujudkan perdamaian sehingga orang perlu bekerja keras untuk mewujudkan itu. Bahkan perlu memperkuat jasmani dan rohani kita untuk memperjuangkan itu. Tapi ya itulah perjuangan. Yang ingin saya katakan bahwa perang itu siapa sih yang perang gitu kan? Ya tentu saja kan manusia yang berperang itu ya. Terus yang ingin damai pun manusia. Ya sebenarnya manusia itu sendiri yang harus memutuskan mau berperang atau berdamai, kan begitu. Ya tapi istri, anak dibunuh, diperkosa, dibantai keluarga, semua hancur, hilang. Gimana enggak dendam? Pertanyaannya kan, dendam itu baik apa enggak? Gitu. Ya kalau enggak baik, ya kenapa dendam? Ya susah, emosi, nafsu, panas atau ya itu kalian harus memutuskan. Berani nggak memutuskan itu? Karena dendam kalau diikut-ikutin kan nggak selesai. Ya tapi anak saya dibunuh, dibantai. Ya lantas kalau kita dendam, lantas membunuh juga anaknya. Apakah di sana juga nggak dendam? Sampai kapan? Gitu kan? Dan itu semua kita tahu. Ya intinya, rasa damai, ingin berperang, itu kan manusia. Ya sudah, hentikan saja gitu. Ya nggak mungkin, ya susah lah. Ya itu perjuangan, ya silahkan. Ya kalau nggak begini terus, hancur-hancuran terus. Kita lihat di televisi, di media-media itu. Begitu dahsyatnya akibat dari peperangan itu. Saya pernah ngomong di mana itu ya. Ya udah alihkan aja energi perang itu, nafsu berperang itu, nafsu dendam itu ke olimpiade gitu kan, atau ke pertandingan-pertandingan olahraga yang enggak menghancurkan peradaban. Ya itu semua jawaban kembali ke kita semua. Beranikah kita tidak berperang? Beranikah kita memutus dendam, stop, maafkan dan lupakan? Sulit memang, tapi itulah tugas kita hidup rasanya. Toh nggak usah berperang pun kita semua akan mati. Jadi ini ya siapa tahu renungan abal-abal ini atau ini menjadi inspirasi buat para pengambil keputusan, terutama para pemimpin itu yang memutuskan perang kan dari pemimpin. Rakyat yang bisa apa ya, kan hanya ikut aja kan gitu. Saya sudah mau marah ini udah di atas marah gitu. Mau sedih ini pun udah di atas sedih. Dan sekarang ini isu terakhir, kita pun terancam
perang di Laut Cina Selatan itu. Entah karena stres, karena COVID nggak selesai-selesai sehingga ingin diletuskan, diluapkan Tapi ada juga yang bilang, oh perang sekarang sih bukan dar-der-dor bang, katanya perangnya di cuci otak atau di media massa atau segala macam. Ya entahlah. Tapi saya melihat bayangan saya perang itu ya seperti yang terjadi di Palestina Israel ini yang disiarkan di mana, belum lagi ada di Afrika, di Amerika Latin, bahkan sekarang nih kita. Kenapa enggak kita berani berperang untuk kelestarian bumi ini? Itu kan enggak menarik juga kan gitu. Ya, saya nggak tahu, entahlah. Tapi mudah-mudahan pikiran kita damai, hati kita damai, sehingga perilaku kita pun mencerminkan perdamaian itu. Damai. Peace. Salam. Oi.